Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai seluruh para pendengar pada saat hari ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri adalah tindakan yang sangat sulit. Mudah diucapkan, gampang dikotbahkan, tetapi sulit dilakukan. Menyangkal diri, kita berhadapan dengan diri sendiri. Kita harus melawan diri, melawan hasrat atau kemauan yang bersumber dari daging kita. Kita tidak boleh mengikuti keinginannya, saudara. Pendek kata, untuk bisa menyangkal diri perlu perjuangan yang serius. Perlu ada tekad dan kemauan yang keras. Apa maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri dalam bahasa Yunani dipakai kata aparnesasto, yang artinya tidak mengindahkan. Menyangkal diri boleh diartikan tidak mengindahkan diri lagi, tidak merespon permintaan diri sendiri. Dalam ayat ini Yesus berkata setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang di sini berarti siapapun juga. Saudara, tidak ada yang istimewakan, yang dikecewakan, yang dikecualikan, saudara. Tidak ada yang mendapatkan dispensasi atau kelonggaran. Baik dia laki-laki maupun perempuan, orang sederhana ataupun orang pandai, pegawai biasa atau direktur sekalipun, jemaat atau pendeta sekalipun, saudara, menyangkal diri menjadi syarat bagi seseorang yang mau mengikuti Yesus. Tidak ada negosiasi, tawar-menawar, mutlak dan wajib harus melakukan, saudara. Setiap orang mutlak dan wajib harus melakukannya. Lebih luas artinya menyangkal diri adalah tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Mengosongkan diri. Atau dalam bahasa aslinya dipakai kata kenosis. Menyangkal diri bisa dikatakan bahwa kita berani berkata tidak untuk perbuatan tertentu atau hobi yang dahulu, yang sebelumnya kita tidak dapat menolaknya karena perbuatan itu kita sukai, saudara. Hidup di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang ada perubahan yang nyata. Mengingat kembali masa lalu kita, rasanya kita malu kalau saat ini kita boleh bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang menyangkal diri, saudara, mengikut Tuhan, ia harus meninggalkan masa lalunya. Inilah pengakuan dari seorang Paulus. Dengan keterus terangannya berani berkata, Filipi 3 ayat 8 mencatat di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukti berbicara, saudara. Paulus bukan hanya bicara tetapi telah membuktikannya. Ia rela kehilangan segalanya asalkan Yesus Kristus menjadi miliknya. Oleh karena Kristuslah
Aku telah melepaskan semuanya. Begitu kata Paulus. Semuanya, kata Paulus, itu juga termasuk hidupnya. Seorang Kristen sejati adalah seperti sebuah rumah yang dilandangin topan. Setiap bagian diterbangkan satu persatu hingga tidak ada lagi yang dapat diterbangkan. Yang tinggal hanya pondasi. Barulah kemudian Tuhan dapat membangun bangunan baru di atasnya. Itulah kunci sukses menyangkal diri, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari belajar mulai menyangkal diri. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pendengaran firman pada saat hari ini. Untuk kami belajar menyangkal diri kami untuk beralih kepada kebenaran firman, mengutamakan firman. Terpuji termulialah namamu Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan atas tubuh dan jiwa kami, supaya hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Cinta kasih Tuhan yang menyertai, melindungi, dan menjaga anak-anak seluruh keluarga besar para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.